Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Sinvasyang Sutra Teratai episod 1510. Dengan meyakini secara mendalam dan tekun bersemangat, memasuki kebijaksanaan Buddha secara bertahap. Kata-kata Buddha adalah jujur tanpa kepalsuan, dengan tenang dan jernih, mengamati secara seksama tanpa kebocoran. Hanya dengan meyakini secara mendalam dan tekun bersemangat, barulah secara bertahap memasuki tingkat kebijaksanaan Buddha. Jika ingin mengukurnya dengan batin kita sendiri, sebaliknya malah tidak dapat memasukinya. Bersungguh hatilah, dengarkanlah baik-baik. Saat kita mendengarkan bukan hanya harus meyakini, masih harus memahaminya. Bukankah sebelumnya kita mengatakan demikian? Sang Buddha juga demikian, mulai dari mau membabarkan Dharma yang sangat mendalam, juga terus berpesan, mengingatkan semua orang harus yakin, Dharma adalah sejati. Dari dalam hati harus memunculkan sikap batin yang penuh hormat dan berkeyakinan, menerima Dharma dan meresap ke dalam batin. Dengan demikian kita barulah bisa menerima dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Belajar Dharma haruslah belajar untuk dapat dimanfaatkan. Mempelajarinya adalah agar kita dapat menggunakannya. Kita setelah mendengarkan, lupa dan tidak menggunakannya. Dengan demikian mendengarkan Dharma adalah sia-sia, menyia-nyiakan waktu. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Hari-hari berlalu, jiwa kehidupan berkurang setiap harinya. Berharap pada kehidupan kita ini, walaupun jiwa kehidupan adalah menghilang dan berkurang, tetapi jiwa kebijaksanaan harus bertambah. Dharma tidak meresap ke dalam batin. Bagaimana bisa jiwa kebijaksanaan bertambah? Orang biasa berkata, jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Dharma yang telah didengarkan, paham, telah yakin di dalam kehidupan sehari-hari menemui masalah. Oh, ternyata Dharma begitu dekat kaitannya dengan hal ini. Jika menemukan masalah ini, maka akan dapat menggunakan Dharma ini untuk mengurainya. Inilah memanfaatkan apa yang telah dipelajari. Masalah dan prinsip harus bisa menyatu. Jika masalah dan prinsip tidak menyatu, masalah hanyalah masalah, prinsip hanyalah prinsip. Masalah dan prinsip akan terpisah satu sama lain. Jika demikian, mempelajari Dharma maupun mendengarkan Dharma akan tidak ada artinya bagi jiwa kehidupan kita. Bagi kehidupan keseharian kita, tidak akan berpadu dengannya, tidak akan dapat dimanfaatkan. Seperti kita sudah membuang-buang waktu, bukankah sangat disayangkan? Apalagi jiwa kehidupan merupakan hal yang terpenting seumur hidup kita. Adanya jiwa kehidupan, kita barulah bisa menyempurnakan kebijaksanaan. Tetapi, jika kita tidak memiliki Dharma, maka kehidupan kita hanyalah menciptakan karma buruk. Kekuatan karma juga berasal dari kehidupan ini, berakumulasi ke kehidupan berikutnya. Namun jika kita dapat menerima Dharma Buddha pada kehidupan ini, pengetahuan dan kebijaksanaan, pengetahuan didapat di dunia, kebijaksanaan berada dalam Dharma Buddha. Pengetahuan yang kita miliki di dunia ini berasal dari
Persentuhan 5 kesadaran pertama dengan kondisi luar. Telinga mendengar suara, karena kita terlahir dalam lingkungan yang begini. Saat mendengar suara ini, kita akan mengetahui dan menganalisa bagaimana membedakan, menguraikan masalah antar manusia. Dengan telinga kita mendengar suara. Indera pendengaran akan bersentuhan dengan objek suara. Mata. Mata dapat melihat bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita. Apakah sesuatu itu tinggi atau rendah, panjang atau pendek, hijau, merah, hitam atau putih, kita tahu membedakannya. Karena kita demikian membedakannya, ketika kesadaran mata kita bersentuhan dengan lingkungan luar, kita membedakannya, sehingga pikiran kita membentuk sesuatu, bahwa saya suka bentuk yang demikian, saya benci warna ini. Kita akan secara bertahap akan melangkah lebih jauh, membedakan apakah sesuatu itu berharga atau murah. Apa keserakahan kita? Apa keinginan kita? Apa yang disebut orang barang mestika? Ketika orang di dunia berkata, ini berharga, pikiran kita mulai melekat pada nilai barang itu. Hati kita mulai ingin memperolehnya. Kita melekat, ingin memperolehnya dan sebagainya. Hal-hal yang rumit mulai bersentuhan dengan mata. Mata kita mulai mendengarkan sesuatu, sehingga kita mengakumulasi objek suara dan objek rupa. Demikian berkumpul bersama dan perasaan tubuh kita. Saat kita bertindak dengan tubuh kita, bagaimana kita memperolehnya? Tubuh mulai menghadapi lingkungan di sekitar kita. Tubuh menghadapi kondisi luar. Kemudian kita dapat membedakan ini adalah panas, ini adalah dingin, ini adalah lembut, ini adalah keras. Saya demikian lebih leluasa, saya demikian tidak leluasa. Kita mulai membedakannya di tempat itu dan sebagainya. Hal ini kemudian menciptakan, menikmati kesenangan pada materi dan sebagainya. Ini semua adalah tubuh. Indra pada tubuh kita bersentuhan dengan objek indra di sekitar kita. Ini adalah indra bersentuhan dengan objek indra. Ini disebut kesadaran. Ingin makan yang enak, ingin makanan yang manis, ingin makanan yang asin, ataupun nafsu mulut kita menyebabkan begitu banyak makhluk hidup yang disakiti. Bukankah sangat indah mendengar suara alam? Suara kicauan burung saat ini, pagi-pagi sekali, kondisi tenang dan hening. Selain saya yang sedang berbicara sekarang, yang terdengar hanyalah kicauan burung. Kondisi alami dari alam semesta pada dasarnya adalah indah. Namun orang zaman sekarang telah menolak hal-hal dan benda yang bersifat alami. Mereka mengira bahwa kekuatan manusia dapat menaklukkan alam dan menciptakan bunyi-bunyi lain, objek-objek bunyi lainnya, menciptakan sangat banyak musik dan lain-lain. Mereka suka mendengar musik rock, musik barat, musik tradisional Tiongkok, menikmati suara-suara yang demikian. Kondisi yang alami di luar, udara sangat segar, namun banyak orang yang serakah akan perasaan nikmat. Di luar menjemur sinar matahari itu tidak baik dan panas. Di dalam lebih santai dengan adanya pendingin ruangan, AC. Ini adalah tubuh dan objek luar. Demi merasakan kenikmatan, maka manusia terus-menerus menciptakan hal baru.
Lingkungan terus-menerus berubah. Perubahan ini menuju pada keruksakan. Beginilah keadaannya. Ini adalah kita manusia yang terus mengubah mentalitas kita, selalu mencari pengetahuan. Mencari pengetahuan, semakin kita mencari pengetahuan, dengan sendirinya akan semakin menjauh dengan apa yang pada dasarnya dimiliki kita. Karena ini, hal yang berhubungan dengan kita dalam kehidupan, semuanya adalah nafsu keserakahan, kerisauan, menciptakan karma buruk, menjadikan ketidakseimbangan di seluruh dunia. Dunia, keluarga, dan masyarakat semuanya seperti ini, membuat orang sangat khawatir. Karena orang banyak, semua manusia demikian adanya. Pada umumnya, sehingga kondisi lingkungan alam tanpa disadari terus-menerus mengalami perubahan seiring waktu berlalu. Sekarang disebut sebagai dunia jahat penuh 5 kekeruhan. Semua ini terjadi, perubahan tanpa kita sadari. Semua ini merupakan akumulasi yang dibuat oleh manusia. Manusia, termasuk kita sekarang. Sekarang kita sungguh beruntung. Dharma Buddha pada zaman kita sekarang masih dapat berhubungan dengan Dharma Buddha yang diwariskan oleh Sang Buddha. Untuk saat ini, 2500 hingga 2600 tahun kemudian, bersyukur kepada praktisi senior zaman dulu yang bertekad membangun ikrar, baik yang berasal dari kampung halaman Sang Buddha, pada sistem ajaran India kuno, atau guru sesepuh dan praktisi senior zaman dulu yang membangkitkan tekad di Cina untuk menyebarluaskan dan mencari Dharma dengan mengambil kitab suci, sutra. Menyebarluaskan sutra, kemudian secara perlahan-lahan Dharma Buddha diukir di atas batu, kayu, dan lain-lain, dengan susah payah menyunting kata demi kata, kalimat demi kalimat ke dalam sutra yang kini diwariskan, yang hingga kini masih bisa melacak dan masih bisa diikuti jejaknya. Kita dapat melihatnya, memahami dan menghayati melalui kata-kata. Semangat dan filosofi memahami dan menghayati Dharma Buddha melalui kata-kata, kita tersentuh. Oh, ternyata prinsip kebenarannya seperti ini. Tersentuh, kita yakin, kita menerima, meyakini dan menerima. Selain meyakini dan menerima, kita harus mengamalkan dan mempraktekkan, meyakini, menerima dan mengamalkan. Mempraktekkan dengan tindakan nyata, barulah kita dapat menghayati jalan agung. Ini adalah prinsip kebenaran yang pasti. Jika kita tidak meyakini, menerima dan mengamalkan, bagaimana kita dapat memahami jalan agung? Jika Anda tidak memahami jalan agung, bagaimana kita dapat terus membuka jalan ini? Bagaimana membentangkan jalan ini? Maka untuk dapat meyakini, menerima, dan mengamalkan, kita harus menerima Dharma dengan penuh kesungguhan hati, masuk ke tengah orang banyak. Setiap pengalaman dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Kita harus mengubah kesadaran dari masalah-masalah menjadi kebijaksanaan Dharma. Maka kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita tidak hanya mengejar pengetahuan, tetapi kita juga harus meningkatkan kebijaksanaan. Saya berharap semua orang dapat mengerti hal ini, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Tidak hanya memohon pengetahuan, tetapi memohon kesadaran. Tidak hanya memohon untuk mengetahui,
tetapi memahami. Kita harus mempraktekkannya agar benar-benar mengalami dan memahami jalan agung. Inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Bila dapat menghayati dan memahami jalan agung, kita dapat memiliki Dharma. Bukan hanya Sang Buddha. Buddha telah meninggalkan dunia dan memasuki peristirahatan sempurna lebih dari 2000 tahun lalu. Dalam periode ini, ada banyak sekali guru agung dan orang bijak di masa lampau mewariskan semangat dan ideologi beliau. Sudah diwariskan. Dharma yang diwariskan, kita mesti menyerap dan menjadikannya milik kita. Kemudian menerapkannya di antara orang banyak. Bukanlah dikatakan, Dharma ini miliknya Buddha. Kini, orang-orang membutuhkan Dharma. Oh, Sang Buddha, mohon memberkati mereka. Bukan seperti itu. Prinsip kebenaran yang diberikan Buddha kepada kita. Lalu ketika orang-orang memerlukan Dharma, kitalah yang harus memberikan kepada mereka. Demikian cara mewariskan Dharma. Bukan berarti bahwa Buddha bisa melindungi kita dan membukakan kebijaksanaan kita. Jadi kita bisa mencapai tanpa mempelajarinya. Tidak perlu bersungguh hati, tidak perlu giat belajar untuk mendekat ke Dharma. Saya hanya perlu memohon kepada Buddha dan bisa memperoleh kebijaksanaan. Bukan seperti demikian. Dharma yang ditinggalkan oleh Buddha, semangat dan ideologi beliau, selama masa ini masih ada banyak orang menyusunnya bagian demi bagian. Sejak era Sang Buddha hingga masa kini, dengan begitu kita dapat mengikuti jejak langkah Buddha untuk memahami jalan hidupnya pada masa itu dan mengerti akan jalan pemikiran beliau pada saat itu. Untuk mengetahui akan zaman Buddha, kita dapat melacak dan menyelidiki dari sejarah. Sebetulnya pada masa 2000 tahun yang lalu, terdapat sebuah negara pada lokasi ini, dan pada saat itu ada seorang yang maha tersadarkan adalah benar adanya, di mana beliau bermanifestasi di tempat tersebut. Pada saat ini, masih terdapat reruntuhan kuno di sana. Semua ini memang benar-benar ada. Manusia suci ini mengapa mewariskan begitu banyak peninggalan kuno? Tentu karena ada kebijaksanaannya pada era tersebut, mempengaruhi pemikiran zaman tersebut, mempengaruhi perilaku mereka, mempengaruhi agar bisa menghapus takhayul, menuju ke jalan yang benar, mempengaruhi dan meningkatkan kebijaksanaan orang-orang. Seharusnya ada demikian. Ada fakta sejarahnya, jadi kita harus mempercayainya. Pada saat itu, segala ucapan manusia suci ini, dirinya harus sangat yakin. Segala yang saya pahami, segala yang saya sadari tentang prinsip kebenaran alam semesta, satu persatu saya analisa, semua dengarkan dengan baik. Ini yang harus dihadapi manusia. Tidak semua masalah dikendalikan takdir. Kita sendiri yang mengendalikan diri kita. Setiap orang memiliki sifat pencerahan. Setiap orang memahami sendiri, asalkan memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Lama-kelamaan bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Alam semesta akan memenuhi semua hal di dunia. Prinsip kebenaran ini kita harus paham. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Dari alam semesta, antara langit dan bumi, Buddha telah menjelaskan prinsip di alam semesta dengan jelas. Lihatlah,
hanya pada bab kemunculan dari bumi. Bodhisattva telah bermunculan dari bumi, menetap pada angkasa di dunia saha ini. Kita dapat mengetahui dari apa yang kita lihat. Dunia kita terletak di tengah alam semesta, yang di atas dan bawahnya memiliki ruang, timur, barat, selatan, utara, dan 4 mata angin atas bawah. Masing-masing memiliki arah, masing-masing memiliki ruang. Inilah kebijaksanaan Buddha. Pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, gambaran dari kondisi luar ini, jika kita mengevaluasinya dengan baik, semuanya telah tergambarkan pada alam semesta dan angkasa, bumi. Dunia ini melayang di ruang angkasa, disebut sebagai alam semesta raya oleh orang zaman dahulu. Hanya merupakan sebuah dunia di alam semesta ini, sehingga Sang Buddha sering menggunakan dunia sebanyak pasir Sungai Gangga sebagai perumpamaan. Tidak salah, di tengah angkasa, jagat raya, di tengah jagat raya terdapat banyak planet, banyak dunia. Ada sekelompok profesor astronomi yang datang mengunjungi saya. Mereka memberikan saya sebuah peta tata surya. Saat saya bertanya, berapa banyak benda langit yang ada di sekitar bumi? Para profesor itu mengatakan, di dalam peta ini, tata surya milik bumi ada di sini. Saya berkata, ada berapa dunia di wilayah ini? Profesor IP mengatakan kepada saya, ada dunia yang tak terbatas, sebanyak pasir di Sungai Gangga. Saya tidak dapat memberitahu Anda ada berapa banyak. Di salah satu sudut alam semesta, ada begitu banyak dunia. Dia mengatakan, Master, seperti yang Anda lihat, matahari hanyalah titik kecil di sini. Titik ini adalah matahari. Kita hampir tidak bisa melihat bumi. Inilah bagaimana seberapa besarnya. Dengan peta sebesar itu, di sudut yang begitu kecil, bagaimana bisa ada planet yang tak terhitung jumlahnya? Kita hanyalah satu tata surya. Semua orang, manusia benar-benar tidak berarti. Singkat kata, Sang Buddha adalah seorang ilmuwan yang hebat. Beliau memahami astronomi dan geografi. Inilah kebijaksanaan Sang Buddha. Oleh karena itu, kita harus mempercayainya. Kita hanya perlu dengan sungguh-sungguh merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jangan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam berhubungan dengan lingkungan sekitar, hanya menciptakan kerisauan, kegelapan batin, dan delusi. Sebaliknya, kita harus dengan sungguh hati segera berusaha untuk memahami Dharma Buddha. Oleh karena itu, pada bagian sutra ini berulang kali memberitahukan kepada semua orang, kita dapat menemukan banyak hal yang tidak terbayangkan dalam naskah sutra. Kita harus percaya. Kata-kata Buddha adalah jujur tanpa kepalsuan. Karena hal ini tercatat dalam kitab suci agama Buddha. Kita harus percaya bahwa itu adalah jujur tanpa kepalsuan. Kita telah membahas hal ini sebelumnya, dan Buddha telah mengingatkan kita berkali-kali, sehingga Sang Buddha di dalam batin Buddha, dunianya adalah tenang dan jernih. Karena dunia batinnya adalah kondisi batin hening dan jernih. Beliau mengamati secara seksama akan kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta ini. Dengan sangat terperinci dan sangat menguasai bagai membalikkan telapak tangan. Tidak ada satu hal pun yang tidak dipahaminya.
sehingga beliau telah memahami segala sesuatu dengan sangat jelas. Inilah kebijaksanaan Buddha. Prinsip kebenaran, makna, adalah prinsip kebenaran. Sepenuhnya telah memahaminya dengan sangat jelas. Mengamati secara seksama, dengan sangat jelas dan tanpa adanya kebocoran sedikit pun. Kebocoran mengacu pada kerisauan. Kebocoran mengacu pada kegelapan batin dan delusi. Kondisi batin Buddha bebas dari kerisauan, kegelapan batin dan tanpa kebocoran. Maka, beberapa waktu yang lalu selalu memberitahu kalian bahwa kita harus bersungguh hati. 3 latihan tanpa kebocoran, sila, samadhi, dan prasna. Kita harus menjaga dengan baik hati kita. Menjaga hati kita, jangan berkeliaran dalam ketidaktahuan. Oleh karena itu, Sang Buddha telah menghapus semua ketidaktahuan ini. Sudah tidak ada. Kondisi hatinya tenang dan jernih. Hal-hal yang dilihat adalah mengamati secara seksama. Tidak ada yang terlewatkan. Ini adalah dharma sejati. Maka, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai kondisi spiritual seperti Sang Buddha? Hanya dengan meyakini secara mendalam dan penuh ketekunan. Karena kita awam, kita harus mempelajari ajaran Buddha. Inilah satu-satunya cara, harus selalu yakin dan tekun. Hati kita harus sangat tenang dan penuh perhatian, baru dapat mengubah pengetahuan kita menjadi kebijaksanaan kita. Kita harus sangat percaya pada Dharma dan serius, agar kehidupan kita dapat selaras dengan prinsip kebenaran. Inilah tanpa kebocoran. Maka, barulah secara perlahan-lahan dapat memasuki taraf kebijaksanaan Buddha. Dengan sendirinya kita akan selalu selaras dengan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran akan menyatu dalam penanganan hal-hal ini ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Jadi, jika ingin mengukurnya dengan ukuran dari batin kita sendiri, sebaliknya kita malah tidak akan mampu memasukinya. Jika kita hanya menggunakan pemahaman kita sendiri untuk mengukur Buddha, selamanya kita tidak akan bisa menghayati Buddha. Kita harus percaya terlebih dahulu. Bukannya percaya pada diri saya sendiri, tetapi percaya pada apa yang Buddha katakan. Saya mendengarkan, masuk akal. Namun kita tidak ingin mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Kita tetap melakukan hal-hal sesuai kita sendiri. Melatih diri kita sendiri terhadap Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, tidak bersungguh hati mendengarkan, tidak menyerapnya ke dalam batin. Kita melakukan apa yang kita inginkan. Tidak peduli seberapa banyak yang sudah disampaikan, Anda tidak ingin berubah. Inilah mengukur dengan batin sendiri. Menggunakan ukuran batin sendiri, melakukan hal-hal kita sendiri, tidak bersedia menerima ajaran sejati dari kebijaksanaan Buddha. Itulah yang diajarkan, namun kita tidak bisa menerimanya. Kebanyakan orang terjebak dalam ukuran batin sendiri, mengikuti ukuran mereka sendiri, yaitu berbuat sesuai apa yang mereka pikirkan sendiri. Pengetahuan dan kesadaran di dalam batin akan menapaki jalan sendiri, sehingga berlawanan dengan Dharma Buddha. Oleh sebab itu, tidak dapat memasukinya, sehingga bertindak dengan cara melawan arus. Seiring mereka mendengarkan Dharma, mereka akan tetap bertindak sesuai keinginan mereka. Seiring waktu berjalan, hidup kita semakin lama semakin pendek.
Apabila kita tidak mau merubah diri kita, kita tidak akan bisa menghayati Dharma Buddha. Maka, hidup kita dan prinsip ini akan semakin jauh. Lalu seiring hidup kita semakin pendek. Prinsip kebenaran ini sudah ada, tapi kita belum menerima Dharma. Kita terus melakukan apa yang kita mau dan menciptakan karma kita sendiri. Sama saja, tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Dengan pengetahuan kita, dengan apa yang kita tahu, kita melakukan segala hal dengan cara kita sendiri. Jika begitu, selamanya kita tidak akan bisa menyatu dengan Dharma. Ini benar-benar kerugian bagi kita. Ini sangat sia-sia, menyia-nyiakan waktu, dan menyia-nyiakan kehidupan kita. Ini benar-benar sangat disayangkan. Maka, semua orang tolong bersungguh hatilah. Jadi, meyakini dan menerima apa yang dibabarkan Buddha dengan ketulusan mutlak, mengamalkan sesuai kenyataan sebenarnya, berkenaan dengan Dharma yang dibabarkan oleh Tathagata. Pada bagian akhir dari semua sutra, kebanyakan ada kalimat meyakini, menerima, dan mengamalkannya. Kita hendaknya seperti demikian, harus meyakini dan menerima Dharma yang dibabarkan oleh Tathagata, Dharma yang diajarkan oleh Buddha. Apabila kita menerimanya, kita akan dapat mempraktekkannya. Kita hendaknya jelas memahami ini. Kita hendaknya sepenuh hati menerima ajaran Master, sehingga keterampilan ini menjadi milik kita. Prinsip yang sama, oleh karena itu, kita hendaknya dengan ketulusan mutlak mengamalkan sesuai kenyataan sebenarnya. Kita hendaknya sepenuh hati menerima dan memahami Dharma. Maka, berkenaan dengan Dharma yang dibabarkan oleh Tathagata pada bagian akhir dari semua sutra, kebanyakan ada kalimat meyakini, menerima, dan mengamalkannya. Setiap sutra akan diakhiri dengan meyakini, menerima, dan mengamalkan dengan sukacita. Tidak peduli sutra yang mana saja setelah dilafalkan, maka pada akhirnya meyakini, menerima, dan mengamalkan dengan sukacita, bersembah sujud, dan mengundurkan diri. Setiap akhir sutra seperti demikian, seperti apabila saya sedang berbicara, senantiasa bersungguh-sungguh hati, sepenuh hati. Saat orang yang berbicara memberikan pesan seperti demikian, orang yang mendengarnya hendaknya juga meyakini, menerima, dan mengamalkannya. Ini adalah saling berinteraksi. Apakah benar-benar meyakini, menerima, dan mengamalkan Dharma? Saya tidak mengetahuinya, tetapi apabila kamu menerimanya, ini akan menjadi milik diri sendiri. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Kita hendaknya menggunakan hidup kita, digunakan untuk memadukan prinsip. Oleh karena itu, mohon kalian semua untuk bersungguh hati. Berikutnya, mari kita lihat bait sutra sebelumnya. Buddha masih sekali lagi memberitahukan para hadirin, engkau sekalian hendaknya meyakini dan memahami kata-kata yang jujur dan sesungguhnya dari Tathagata. Lalu kembali memberitahukan seluruh hadirin. Engkau sekalian hendaknya meyakini dan memahami kata-kata yang jujur dan sesungguhnya dari Tathagata. Sutra Teratai Bab 16. Panjang usia Tathagata. Sebelum ayat ini, engkau sekalian hendaknya meyakini dan memahami. Selanjutnya,
memberitahukan ke seluruh hadirin, engkau sekalian hendaknya meyakini dan memahami. Selanjutnya, lalu kembali memberitahukan. Dengan begini, bukannya sudah 3 kali, Sang Buddha sudah 3 kali mengingatkan, memberitahu kami, mengajarkan kami, memperingati kami. Jika kalian ingin memahami, sekarang kita akan membahas. Tetapi sebelum dibahas, terlebih dahulu memperingati kalian. Kalian harus percaya bahwa Buddha tidak berkata palsu. Buddha adalah orang yang berkata benar, berkata jujur, tidak berkata dusta, tidak berkata sombong. Inilah Buddha. Kalian harus mempercayai Dharma yang diajarkan Sang Buddha. Dharma, mendengarkan namun tidak percaya, mudah menciptakan fitnah. Ayat sebelumnya, Sang Buddha dalam waktu yang lama masih belum menjelaskan. Sudah memperingati sebanyak 3 kali. Dapat dilihat bahwa untuk membuka aspek pokok, terlebih dahulu semua orang harus membangkitkan kepercayaan. Jika tidak membangkitkan kepercayaan, naskah sutra yang akan dijelaskan di belakang, kita akan merasa bahwa ini berjarak sangat jauh dengan kita. Benar-benar harus bersungguh hati. Selanjutnya ayat ini akan menjelaskan. Pada ketika ini, seluruh kumpulan besar bodhisattva yang dipimpin oleh Maitreya mengatupkan tangan dan berkata kepada Buddha, "Bhagawan, kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha." Setelah mengatakannya sebanyak 3 kali, sekali lagi berkata, "Kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha." Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tata Gata. Bodhisattva Maitreya juga mempunyai 3 permohonan. Pada saat ini, naskah sutra menjelaskan demikian. Maitreya sebagai pemimpin kelompok bodhisattva, mereka semua melihat kesungguhan Sang Buddha, mengingatkan mereka sebanyak 3 kali. Buddha mengingatkan dengan kesungguhan sebanyak 3 kali, sehingga semuanya bangkit dan bersemangat, dan sungguh-sungguh menata niat pikirannya. Jadi semua orang begitu sungguh-sungguh, makanya menghargainya. Mereka sangat bersungguh-sungguh dan dengan penuh perhatian. Maka dengan penuh ketulusan mereka kembali mengatupkan tangan. Karena Sang Buddha mengingatkan mereka, "Kalian harus sangat meyakini kata-kata saya. Kalian harus memperhatikannya." Sehingga Bodhisattva Maitreya dan para Bodhisattva ini menyelaraskan pikirannya. Mereka kembali dengan penuh ketekunan memperbaiki sikapnya. Mereka menjadi tekun dan penuh perhatian, sehingga semua orang kembali dengan tulus dan hormat, mengatupkan tangannya. Dari mulut mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang tulus dan berikrar pada diri sendiri. Mereka berikrar akan menyebarluaskan ajaran Buddha. Jadi kami akan mendengarkan Dharma dengan serius. Dengan adanya Maitreya sebagai pemimpin mereka, semua orang mulai memperbaiki sikapnya untuk menerima Dharma dengan keyakinan dan mengungkapkan ketulusan mereka. Pada ketika ini, seluruh kumpulan besar bodhisattva yang dipimpin oleh Maitreya dan para hadirin, setelah melihat Buddha mengingatkan sebanyak 3 kali dengan sedemikian sungguh-sungguh, makanya menghargainya dengan tulus dan hormat, mengatupkan tangan dan mengucapkan kata-kata penuh ketulusan, berikrar akan menyebarluaskan ajaran Buddha. Jadi, Bhagawan,
Kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Kami hanya berharap engkau membabarkannya. Buddha. Kami hanya berharap Buddha bisa mengajarkan Dharma. Kami akan menerima dengan keyakinan. Apapun yang diajarkan Buddha, kami para murid pasti akan menerimanya dengan ketulusan dan keyakinan. Batin kami tidak akan ragu lagi. Ini adalah permohonan tulus yang disampaikan Bodhisattva Maitreya. Ia memimpin kelompok Bodhisattva ini untuk mengungkapkannya. Bhagawan, kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Terhadap pengajaran lisan dari Buddha, kami sekalian para murid akan secara tulus meyakini dan menerimanya tanpa keraguan sama sekali. Dengan demikian, setelah mengatakannya sebanyak 3 kali, sekali lagi berkata, kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Jadi bukan hanya 3 kali saja, 3 kali pertama, yang terakhir dengan lebih sungguh-sungguh, kembali menyatakan ingin Bhagawan membabarkannya. Karena kami semua selalu sangat tulus, bisa meyakini dan menerima semua dharma ajaran Buddha. Jadi ini adalah menghormati. Setelah mengatakannya sebanyak 3 kali, sekali lagi berkata, kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Setelah 3 kali mengatakan seperti ini pada Tathagata sebanyak 3 kali, Buddha tetap diam, belum menerima anggukan kepala untuk mengiyakannya. Buddha, karena 3 kali sebelumnya Sang Buddha selalu diam. Sekarang memohon sekali lagi, jadi Sang Buddha dulu diam, karena dulu pernah mengatakan, begitu banyak orang, bagaimana bisa mengatakannya semuanya adalah Anda yang bimbing? Semua orang memiliki keraguan. Mohon Buddha untuk membabarkannya. Sang Buddha masih tidak membabarkannya. Maitreya kembali mengatakan, menggunakan perumpamaan lagi. Mengumpamakan orang yang muda mengatakan bahwa orang yang tua adalah anak saya. Ini tidak bisa dipercayai orang. Sang Buddha, semua orang ada keraguan, maka Anda harus membabarkannya. Sang Buddha juga tetap diam. Bodhisattva Maitreya mengajukan pertanyaan. Sang Buddha diam. Sampai pada akhirnya Sang Buddha baru mulai memberikan 3 peringatan. Kalian harus meyakini dan menerima, memahami. Harus menyadari bahwa Sang Buddha adalah mengucapkan kata-kata yang jujur. Karena Dharma ini, jika kalian tidak meyakini dan menerima, tidak disimak juga ada kerugian. Oleh karena itu, kalian semua harus meyakini dan menerima. Di saat ini, Maitreya dan para bodhisattva semua orang telah menyelaraskan kondisi batin, menyatakan permohonan lagi. Ini adalah di saat Sang Buddha masih belum berbicara. Sekarang kembali memohon. Jadi, mengatakannya sebanyak 3 kali. Adalah artinya setiap kali Buddha mengingatkan, Maitreya mengatakan pada Buddha 1 kali. Jadi, setiap kali seseorang menyatakan akan meyakini dan menerima, maka Sang Buddha, beliau sekali lagi memberikan peringatan, terus sampai terakhir tetap menyatakan meyakini dan menerima. Mengatakannya sebanyak 3 kali.
Artinya setiap kali Buddha mengingatkan, Maitreya mengatakan pada Buddha satu kali, menyatakan kalau mereka meyakini dan menerimanya. Tathagata memberikan peringatan sebanyak 3 kali. Orang-orang dengan kapasitas yang sesuai lalu memohon 3 kali pula. Kesungguhan mereka dalam mengajukan permohonan 3 kali, bagaikan orang dahaga ingin minum atau orang lapar ingin makan. Ini menunjukkan kalau mereka meyakini dan menerima dengan sungguh-sungguh. Setelah memohon sebanyak 3 kali, sekali lagi mereka berkata, "Kami hanya berharap engkau membabarkannya." Artinya 4 kali bermohon. Setelah Buddha 3 kali mengingatkan, selanjutnya Buddha memberitahukan agar mendengarkan dengan cermat, sehingga menjadi 4 kali mengingatkan pula. Sehingga Tathagata memberikan 3 kali peringatan kepada kita. Orang-orang dengan kapasitas yang sesuai, orang dengan kapasitas yang sesuai, 3 kali menunjukkan keyakinan dan menerima, 3 kali mengingatkan dan memohon sebanyak 3 kali. Maitreya memohon sebanyak 3 kali. Kami hanya berharap engkau membabarkannya, ataupun terus memohon, dan waktu telah tiba. Setiap orang penuh perhatian, bagaikan orang dahaga ingin minum air, sehingga bagaikan orang lapar ingin makan, bagaikan orang dahaga ingin minum, menunjukkan bahwa mereka sangat tulus, meyakini dan menerima dengan semua orang yang duduk dengan tulus, sehingga setelah 3 kali mengingatkan, saya ingin mengatakannya lagi, dan yang terakhir, memohon sebanyak 4 kali. Buddha di saat itu akan memulai aspek pokok. Ini akan berlanjut, dimulai dari bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, dan bab kemunculan dari bumi. Setelah aspek jejak berakhir, aspek pokok akan mulai ditata kembali. Tingkat keyakinan semua orang mampu meyakini dan menerima, dapat mempraktekkan sesuai dengan ajaran. Ini akan diingatkan kembali. Menata ulang tingkat keyakinan setiap orang, semuanya sudah diungkapkan saat ini. Sehingga sama dengan dahulu memohon 3 kali, selanjutnya keempat kali. Buddha 3 kali mengingatkan, sehingga di belakang lagi juga Buddha memberitahukan agar mendengarkan dengan cermat. Selanjutnya mulai akan berkata, yang juga akan mengatakan, mendengarkan dengan cermat. Dengar dengan teliti, dengar dengan teliti. Juga ada 4 kali mengingatkan, 4 kali mengajar dan mengingatkan, 3 kali memohon, 3 kali mengingatkan, 4 kali memohon, 4 kali mengingatkan. Harus bersungguh hati. Kita harus percaya apa yang dikatakan Buddha. Kita harus mengingatnya. Di depan juga telah mengatakan pada semua orang, Buddha telah lama berada di dunia. Niat awal pada mulanya sampai mencapai kebuddhaan. Waktu ini benar-benar sangat panjang. Jalan yang telah dilalui sehingga Tathagata semenjak kalpa tak terhingga dulu telah menampakkan raga yang tak terhingga, memasuki tanah yang tak terhingga, membabarkan dharma yang tak terhingga, dan membimbing para makhluk yang tak terhingga. Semuanya adalah metode terampil. Ini menampakkan jejak di dunia sampai sutra teratai. Selanjutnya naskah sutra ini mulai menunjukkan aspek pokok. Aspek pokok mulai membuka aspek pokok ini, sehingga kita harus bersungguh hati baru bisa memahami dharma yang akan dikatakan selanjutnya.
Dharma sejati yang di belakang sangat mendalam. Semua orang harus senantiasa bersungguh hati.